terkait dengan tugas daripada Data Protection Officer sebagai narahubung, kemudian juga bagaimana peran DPO ya yang terkait dengan pelaksanaan hak daripada data subjek ya. Kalau secara umum kan kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif tentang apa peran daripada DPO ya. Nah, kalau terjadi misalnya satu keluhan ya yang tidak diajukan ke supervisor authority tapi diajukan kepada data controller, tentu data protection officer sebagai bagian ya sebagai bagian daripada data controller yang memang harus bertanggung jawab itu bisa memberikan respons ya sesuai dengan tugasnya dan tentu juga atas dasar kewenangan yang diberikan oleh data controller kepada dia ya. Tentu dia bisa menjelaskan secara transparan ya secara objektif mengenai hal yang menjadi concern daripada data subjek ya. Saya rasa itu sesuatu yang bisa dan biasa dilakukan ya. Misalnya komplainnya tentang hak-hak tertentu yang ternyata ya berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh data controller itu sudah dilakukan dan dia bisa memberikan penjelasan ya. Dengan penjelasan itu diharapkan tentu masalah itu bisa diselesaikan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Abu Bakar tadi bahwa juga harus memiliki satu kemampuan komunikasi, ya, communication skills, ya, listening skills terhadap komplain dan lain sebagainya. Di samping juga mempunyai apa yang disebut dengan psychological skills jika berhadapan dengan pihak-pihak yang katakanlah emosional terkait dengan hak-hak pribadinya. Saya rasa itu yang bisa dilakukan oleh DPO sebagai narahubung, ya, fungsinya sebagai narahubung. Boleh saya sambung, boleh saya tambah? Silakan, Prof. Abu. Hak data subjek dinyatakan oleh undang-undang itu. Dan ini merupakan tanggung jawab kepada data controller. Tanggung jawab data controller ataupun obligasi data controller ialah untuk memastikan hak-hak ini bisa dilaksanakan. Oleh kerana dia merupakan tanggung jawab data controller, sebagai seorang yang berpengetahuan dalam bidang ini, DPO harus memainkan peran yang penting untuk memberikan nasihat kepada data controller ataupun perusahaannya bagaimana hak-hak ini bisa dilaksanakan or how the rights can be exercised. Saya beri contoh. Satu, right to have access to data. Ya, sebagai seorang DPO, Anda bisa menyarankan ataupun mencadangkan kepada data controller ataupun perusahaan Anda how these rights can be exercised. Contohnya, Anda mungkin akan mencadangkan supaya sediakan satu borang standard form ataupun request form yang dipanggil sebagai access request form. Jadi ini boleh digunakan oleh customer ataupun data subjek untuk digunakan apabila ada request untuk mendapat akses. Jadi peran DPO sangat penting bagi membantu data controller to facilitate or to ensure data subjects can exercise their rights.